Memang, beberapa orang mengatakan bahwa berinteraksi dengan hewan baik untuk kesehatan kita. Sebelumnya aku minta maaf karena memberitahukan ini, tapi hal itu tidak berlaku untuk semua makhluk. Untuk memastikan kamu aman, mari kita lihat beberapa hal yang harus kamu hindari, terutama ciuman hewan-hewan ini. Mungkin kamu tidak akan menyentuh cacing dalam waktu dekat, tapi jauhilah cacing pita. Cacing ini mudah dikenali karena makhluk panjang dan tipis ini seringkali berwarna cerah. Kamu akan melihat beberapa di antaranya di lautan. Sementara spesies lainnya juga dapat hidup di darat. Cacing pita memiliki fitur unik yang disebut belalai, yang merupakan tabung panjang dan tipis yang digunakannya untuk menangkap dan memakan mangsanya. Cacing ini sangat fleksibel dan dapat meregang untuk menangkap makanannya atau membungkus benda-benda. Beberapa cacing pita juga berbisa, seringkali menyuntikkan zat-zat berbahaya ke mangsanya. Selain itu, cacing ini juga dapat mengeluarkan lendir yang dapat menyebabkan iritasi pada kulit. Mari kita lihat juga siput kerucut. Siput yang satu ini hidup di lautan, biasanya di perairan hangat dan dangkal di dekat terumbu karang. Siput ini dapat ditemukan dalam berbagai warna dan pola yang berbeda. Ia menggunakan cangkangnya yang panjang dan runcing untuk bersembunyi dan melindungi dirinya. Ia juga memiliki lidah yang panjang dan runcing yang bisa sangat berbahaya. Lidah ini disebut radula dan siput menggunakannya untuk menangkap mangsanya. Di dalam lidahnya terdapat gigi yang kecil dan tajam. Ketika siput kerucut melihat ikan atau hewan kecil lainnya, ia akan menjulurkan lidahnya dan menyuntikkan tombak-tombaknya ke mangsanya. Tombak ini dilapisi dengan racun yang dapat membuat mangsanya sakit parah. Racunnya juga bisa berbahaya bagi manusia. Jadi penting untuk berhati-hati di sekitar siput kerucut. Manusia dan lamperi memiliki hubungan yang cukup rumit selama bertahun-tahun. Jika kamu belum pernah mendengar tentang lamperi, ini adalah ikan mirip belut yang dikenal dengan ciri khasnya yang tidak biasa, yakni mulut berbentuk tabung dengan gigi yang menakutkan. Lamperi atau perik adalah parasit yang menempel pada ikan lain dan memakan darah serta jaringannya. Kamu bisa menemukan lamperi di air tawar dan air asin. Meskipun penampilannya menakutkan, sudah sejak lama orang-orang mengonsumsinya. Orang-orang kaya dan berkuasa di masa lalu seperti raja dan kaisar menikmati lamperi untuk makan malam sebagai makanan lezat. Bahkan ada sebuah cerita tentang seorang raja yang makan begitu banyak lamperi sampai akhirnya dia meninggal. Meskipun kelihatannya lezat bagi sebagian orang, lamperi cukup berbahaya. Hewan ini dapat menyebabkan masalah bagi manusia karena ikan ini dapat menempel pada kulit dan menggunakan giginya yang tajam untuk memakan darah dan jaringan inangnya. Inilah yang membuatnya mendapat julukan ikan vampir. Lamperi dapat menyebabkan kerusakan parah pada inangnya, misalnya hal-hal seperti infeksi atau kehilangan darah. Selain itu, luka yang ditimbulkannya bisa sulit disembuhkan dan dapat meninggalkan jaringan parut. Lamperi mungkin bukan ikan impianmu, tapi ikan ini terlihat seperti peserta kontes kecantikan di samping hagfish. Hagfish juga merupakan ikan berlendir seperti belut yang hidup di lautan. Ikan ini memiliki tubuh yang panjang, licin, dan tidak bersisik. Sebagai gantinya, ikan ini memiliki lapisan lendir yang dapat dilepaskannya untuk melindungi diri dari predator atau membantunya bergerak di dalam air. Hagfish adalah pemulung dan akan memakan hewan mati yang ditemukannya di lautan. Untungnya, hagfish tidak suka menyerang atau menyakiti manusia, tapi kamu harus menghindari mulutnya. Itu karena ikan ini dapat membawa banyak bakteri berbahaya karena ia tidak makan makanan segar. Ikan ini bisa menjadi masalah bagi penyelam atau nelayan karena dapat mengeluarkan lendir yang bisa menyumbat jaringan ikan dan membuat air menjadi keruh. Karena sering makan dari tempat sampah di lautan, baunya pun bisa sangat tidak sedap. Ikan yang dijuluki hiu pemotong kue mungkin terlihat lucu saat pertama kali mendengarnya, tapi makhluk ini bisa sangat berbahaya. Ini adalah ikan kecil yang diberi nama demikian karena cara uniknya memakan makanan. Makhluk ini memiliki mulut kecil berbentuk lingkaran yang dilengkapi dengan serangkaian gigi menakutkan. Gigi ini memungkinkan hiu untuk memotong potongan-potongan bundar langsung dari mangsanya, persis seperti cetakan kue yang meninggalkan jejak pada adonan. Kamu akan menemukan ikan ini di perairan tropis di seluruh dunia, dan yang lebih berbahaya lagi, hewan ini sering berenang di dekat permukaan air. Jadi, orang lebih mungkin bersentuhan dengan ikan ini saat berselancar atau berenang. Pernah mendengar tentang panda sampah? Jika kamu belum pernah mendengarnya, ini sebenarnya adalah julukan untuk si rakun yang nakal. Rakun adalah hewan kecil berbulu dengan tanda hitam dan putih di wajah dan ekornya yang lebat. Makhluk unik ini terkenal dengan perilakunya yang nakal, seperti mengobrak-abrik tempat sampah untuk mendapatkan makanan. Hewan ini sering ditemukan di dekat hutan dan lebih aktif di malam hari.
Meskipun terlihat lugu, rakun bisa berbahaya jika hewan ini menjilatmu. Hal ini dikarenakan air liurnya dapat mengandung bakteri atau penyakit berbahaya. Sebaiknya hindari kontak dengan rakun dan carilah bantuan jika kamu telah dijilat oleh rakun. Untuk berjaga-jaga, kemungkinan kamu bertemu dengan salamander ohakan sangat kecil. Tapi tahukah kamu bahwa lidahnya berbahaya? Anehnya, itu karena kecepatannya. Salamander jenis ini ditemukan di wilayah Oaxaca, Meksiko. Salamander ini memiliki tubuh berwarna coklat tua atau hitam dan tanda oranye atau kuning terang pada lengan, kaki, dan ekornya. Makhluk ini menghabiskan sebagian besar waktunya di pepohonan, di mana ia memakan serangga. Hewan ini aktif di malam hari, dan ketika terancam ia dapat melepaskan zat jahat dari kulitnya untuk melindungi diri dari predator. Namun sebuah penelitian baru menemukan bahwa salamander pohon raksasa ini memiliki otot yang paling kuat di dunia hewan. Salamander ini dapat menjulurkan lidahnya dengan kekuatan yang sangat besar, sehingga jika disentakkan dapat menyebabkan kerusakan serius. Ia juga dapat menjulurkan lidahnya lebih dari setengah panjang tubuhnya, hanya dalam waktu 7 milidetik. Angsa adalah hewan peliharaan yang cukup umum. Jika kamu pernah menghabiskan waktu di sebuah peternakan, kamu pasti pernah bertemu dengan unggas-unggas yang anggun ini. Hewan ini mungkin terlihat goyah, tapi bisa menjadi agresif untuk melindungi wilayahnya dan keturunannya. Tidak mengherankan jika beberapa peternak bahkan menggunakan unggas-unggas ini untuk perlindungan. Sebagian besar karena angsa mudah terkejut oleh suara bising dan dapat memperingatkan pemiliknya jika ada sesuatu yang tidak biasa terjadi di halaman mereka. Namun demikian, angsa bisa berbahaya jika menggigitmu. Paruhnya dapat menyebabkan cedera dan juga membawa bakteri yang dapat menyebabkan banyak masalah lain di dalam tubuh. Penting untuk tidak mendekati atau berinteraksi dengan angsa dengan cara yang dapat memancingnya untuk menggigit. Daftar hewan yang tidak boleh kamu biarkan menjilatmu tidak hanya terbatas pada hewan liar. Mari kita lihat hewan peliharaan juga, seperti kucing. Lidah kucing mirip seperti duri-duri kecil yang menghadap ke belakang yang disebut papila, yang membantunya merawat diri dan makan. Papila ini terbuat dari keratin, protein yang sama dengan yang ditemukan pada kuku dan rambut manusia. Jika kamu pernah dijilat oleh kucing, kamu pasti tahu sensasinya. Rasanya seperti disentuh oleh amplas. Lidah kucing yang kasar dapat menyebabkan iritasi pada semua jenis kulit jika terlalu sering atau agresif. Hal yang sama berlaku untuk anjing. Mulut anjingmu mungkin saja mengandung bakteri yang dapat menyebabkan beberapa masalah. Anjing dapat tertular bakteri ini dengan mengendus atau memakan kotoran hewan atau dengan meminum air kotor. Terkadang bakteri ini ada di dalam tubuh anjing, namun ia tidak terlihat sakit. Sehingga kamu mungkin keliru dan mengira bahwa anjingmu sebenarnya sehat-sehat saja. Jika kamu tidak ingin mengalami masalah dari hal-hal yang ada di mulut anjing, jangan biarkan anjing menjilat mulut atau hidungmu, dan cucilah tangan dan wajahmu setelah memberikan ciuman kepada anjingmu. Namun jika kamu terbiasa bermain dengan anjing dan tidak tahan untuk tidak menciumnya, cobalah mencium anjing di pipinya, alih-alih bibir atau mulutnya. Ini akan lebih aman. Membiarkan hewan peliharaanmu menjilatmu dapat memperkuat perilaku yang tidak diinginkan, seperti meminta makanan atau perhatian. Beberapa hewan peliharaan bahkan mungkin memiliki alergi yang dapat ditularkan kepada manusia melalui air liurnya.